Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurani, salat adalah tiang agama. Tapi tahukah kamu, bacaan yang salah bisa membuat salat kita kehilangan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nama Allah yang paling sering kita baca, tapi juga paling sering disalah ucapkan. Di video ini kita bahas 7 kesalahan membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang bisa mengganggu kekhusyukan dan kelancaran salat kita. Jangan sampai ini terjadi padamu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama yang menunjukkan kasih sayang Allah yang sempurna. Ar-Rahman, yaitu kasih sayang yang luas untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim, yaitu kasih sayang yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Tapi, bagaimana kita bisa minta rahmatnya jika menyebut namanya saja masih belum benar? Lantas, apa saja kesalahan tersebut? Mari simak video ini sampai selesai. Bagian pertama yaitu kesalahan yang fatal yang merubah makna. Yang terdapat pada kata Ar-Rahmani. Dengan membaca huruf H menjadi huruf H. H. H di pangkal tenggorokan. Ar-Rahmani. 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 Padahal huruf H letaknya di tengah tenggorokan. Ar-Rahmani. 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 Kemudian pengucapan huruf H pada kata Ar-Rahimi. Sama halnya seperti yang terdapat pada kata Ar-Rahman. Ar-Rahim. 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 Dan yang benar adalah mengucapkannya di tengah tenggorokan. Ar-Rahim. 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 Ingat, dua kesalahan ini bisa merubah makna dari ayat ini. Kemudian, kesalahan yang selanjutnya di bagian 2 adalah kesalahan yang tidak fatal, namun tetap salah. Yang pertama yaitu membaca huruf ro dengan tipis atau tarkik. Seharusnya ro dibaca dengan tebal atau tafkhim. Contoh yang salah, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Contoh yang benar adalah dengan menebalkan huruf ro, yaitu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu membaca huruf ro menjadi ra. Ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Padahal yang benar adalah Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Dan kesalahan yang selanjutnya adalah membaca huruf mim yang berharokat fathah lebih dari 2 harokat. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Yang benar adalah membaca dengan 2 harokat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena hukum pada huruf mim ini adalah mad tabi'i. Cara membaca yang benar adalah Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Cukup dibaca 2 harokat atau 2 ayunan ataupun 2 ketukan. Kita ulangi sekali lagi. Ar-Rahmani. Kemudian kesalahan selanjutnya terdapat pada kata Ar-Rahim, yaitu membaca huruf Ra dengan tipis yang seharusnya dibaca tebal, seperti pada kata Ar-Rahmani tadi. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim.
Yang benar adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kemudian membaca huruf ra menjadi ra. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Dan yang benar adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan pada pengucapan atau penyebutan Ar-Rahmanir-Rahim, mari kita baca secara sempurna dan kita bandingkan yang salah dan yang benar. Dengarkan ini baik-baik. Ini versi yang salah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ini versi yang benar. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika pengucapan him, ini boleh dibaca dengan 3 versi, yaitu dengan membacanya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Mari kita contohkan yang membaca dengan 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan yang 4 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan yang 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari bacaan tadi, mana yang mirip bacaanmu? Salat adalah doa. Doa adalah komunikasi. Dan Allah telah ajarkan kita menyebut namanya dengan indah. Mari kita jaga kualitas bacaan. Karena salat bukan sekedar gerakan, tapi pertemuan hati dengan Sang Pencipta. Kalau kita sudah salah menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bagaimana mungkin kita berharap penuh kasih-Nya dalam hidup kita? Pernahkah kita bertanya, selama ini bacaan saya sudah benar atau belum? Kalau iya, maka video ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Tekan like jika kamu merasa belajar tajwid itu penting. Bagikan ke teman atau keluargamu yang sedang memperbaiki bacaan sholat. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan ayat selanjutnya dari kajian Al-Fatihah ini. Ingat, ilmu itu hidup saat dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.